Eits, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, terlebih dahulu Mimin ingin menyampaikan sesuatu nih, seperti biasa. Nah, kabar gembira buat teman-teman yang ingin menonton novel genre salah paham yang berasal dari novel. Iya, karena saat ini videonya sudah ada di membership. Jadi teman-teman sudah tidak usah mengakses traktir lagi tuh seperti kemarin dan membayar dengan jumlah cendol yang diminta di traktir tersebut. Karena sekarang dengan uang Rp20.000, teman-teman sudah bisa menonton konten eksklusif di channel ini yang pasti tidak akan Mimin publikasikan secara umum. Dan selain itu, teman-teman juga bisa mendownload novel tersebut sehingga teman-teman bisa menontonnya kapan saja dan di mana saja, baik sambil makan, bekerja, bahkan sambil rebahan sekalipun. Dan hitung-hitung untuk mensupport atau membantu Mimin agar Mimin lebih semangat mencari novel yang menarik dan memenuhi kebutuhan dosis genre salah paham kita semua. Oke, jadi tunggu apa lagi? Silahkan join ke membership sekarang juga dan dapatkan segudang manfaat yang bisa teman-teman nikmati. Oke, infonya sudah selesai dan mari kita lanjut masuk ke dalam alur ceritanya. Kabut semakin menebal, dan bersama itu lahir sesuatu yang lebih berbahaya dari sekadar perang ketakutan. Di antara pasukan Jorg, bisikan tentang iblis dalam kabut berubah dari sekadar rumor menjadi keyakinan yang nyata. Para ksatria yang sebelumnya percaya diri mulai kehilangan keberanian mereka. Mereka yang pernah tertawa kini berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan kehormatan yang selama ini mereka junjung. Beberapa di antara mereka mencoba melawan ketakutan itu, mengumpulkan keberanian terakhir untuk memburu musuh di dalam kabut. Namun yang mereka temukan bukanlah kemenangan, melainkan sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Sosok itu muncul perlahan dari kabut, tenang, tanpa tergesa, Ishak. Tidak ada aura dramatis, tidak ada teriakan perang, hanya kehadiran yang membuat mereka sadar bahwa mereka telah melangkah terlalu jauh. Dalam salah satu pertemuan itu, seorang ksatria Jorg yang terpojok mencoba melawan dengan sisa keberaniannya. Ishak, dengan nada dingin, bahkan memberinya pilihan, mendengar kabar baik atau kabar buruk. Tapi itu hanyalah jeda singkat sebelum kematian. Dalam satu gerakan bersih, pedangnya menembus leher sang ksatria. Bukan hanya kekuatan yang membuat Ishak mengerikan, tetapi cara dia mematahkan semangat lawan bahkan sebelum pertarungan benar-benar dimulai. Ia memahami sesuatu yang lebih dalam tentang para pengikut Elil, bahwa dalam kondisi putus asa, mereka bisa menjadi jauh lebih kuat. Maka ia menghancurkan kondisi itu terlebih dahulu, membuat mereka menyerah sebelum mukjizat itu sempat muncul. Namun, di tengah kabut yang sama, ada sosok lain yang tidak tunduk pada rasa takut itu. Saat Ishak membungkuk untuk melanjutkan pekerjaannya, ia merasakan kehadiran berbeda. Bukan prajurit biasa, bukan mangsa, melainkan sesuatu yang setara. Dan ketika mereka bertemu, benturan itu terjadi tanpa kata-kata. Serangan pertama datang begitu cepat hingga hampir tak terlihat. Ishak nyaris tertusuk sebelum sempat bergerak. Balasan datang seketika, keduanya bertukar serangan dalam jarak dekat, pedang, tubuh, bahkan tangan kosong. Setiap gerakan bukan hanya teknik, tetapi perwujudan kehendak. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang mundur. Sampai akhirnya mereka sama-sama menyadari satu hal, jika ini berlanjut, salah satu dari mereka pasti akan mati di tempat itu. Kabut, dingin, dan luka kecil yang mulai terasa membuat keadaan semakin berat. Dan disitulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Liane Jorg justru menawarkan jeda. Bukan karena takut, bukan karena lemah, tapi karena rasional. Ia memahami bahwa pertempuran ini tidak menentukan apapun saat ini. Dengan ketenangan yang hampir absurd di tengah perang, ia mengusulkan untuk saling mengabaikan dan bertemu lagi nanti, di momen yang benar-benar berarti. Bahkan setelah Ishak mengakui telah membunuh beberapa anak buahnya, ia tetap tidak menunjukkan emosi. Baginya, itu hanya bagian dari perang.
Ishak, yang seharusnya mengejar kemenangan, justru terdiam sejenak. Tawaran itu masuk akal, bahkan terlalu masuk akal untuk situasi seperti ini. Ia akhirnya setuju, menyadari bahwa lingkungan saat itu lebih menguntungkan Liane. Kabut dan hawa dingin dari pedang sucinya, Lumiarde, membuat pertarungan semakin berat baginya. Percakapan mereka berakhir hampir seperti dua orang yang bertemu secara kebetulan, bukan musuh dalam perang besar. Liane bahkan sempat meminta Ishak memperlambat laju pasukan Aldeon, seolah-olah mereka sedang bernegosiasi santai, bukan berada di tengah konflik berdarah. Namun begitu ia menghilang ke dalam kabut, Ishak langsung bergerak. Ia tahu apa arti semua ini, George sedang menarik diri. Ini adalah kesempatan emas untuk menyerang dan memaksa mereka ke dalam posisi terpojok. Sayangnya, realitas kembali membuktikan bahwa perang tidak sesederhana percakapan tadi. Saat Aldeon mencoba mengejar, mereka justru menghadapi jebakan demi jebakan. Penyergapan kecil, rintangan, dan gangguan membuat mereka harus memperlambat langkah. Bahkan Morse terpaksa mengubah strategi menjadi lebih hati-hati. Dan ketika akhirnya mereka menyadari kebenaran, semuanya sudah terlambat untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Pasukan George benar-benar menghilang. Dalam waktu 1 hari, tidak ada satupun jejak mereka di garis depan. Seolah-olah mereka ditelan kabut yang sama yang sebelumnya menelan para ksatria mereka. Ishak hanya bisa menggertakkan giginya, antara kesal dan kagum. Bahkan percakapan sederhana itu ternyata hanyalah bagian dari strategi Liane. Ia tidak hanya kuat, tetapi juga mampu berpikir beberapa langkah ke depan, sesuatu yang jarang ditemukan bahkan di antara para Swordmaster. 3 hari kemudian, pasukan Aldeon akhirnya tiba di benteng suci Elion. Tanpa perlawanan, tanpa suara, hanya kesunyian yang menyambut mereka, seolah-olah seluruh medan perang sedang menahan napas, menunggu sesuatu yang jauh lebih besar akan terjadi. Pertemuan di depan benteng Elion tidak lagi menyisakan ruang untuk ilusi. Setelah kata-kata terakhir diucapkan dan Liane George kembali ke dalam benteng, seluruh medan perang seakan mengeras menjadi satu kesimpulan yang tak bisa dihindari, perang ini tidak akan berhenti sampai salah satu pihak runtuh sepenuhnya. Tidak ada lagi kompromi, tidak ada lagi celah untuk diplomasi. Bahkan bagi Edelred yang masih menggenggam harapan samar akan rekonsiliasi, kenyataan telah menutup semua jalan. Namun ia tetap seorang raja. Dan seorang raja tidak diberi hak untuk larut dalam kekecewaan. Ia memilih jalan tercepat, mengakhiri perang secepat mungkin. Tapi justru disitulah masalah terbesar muncul. Benteng seperti Elion tidak bisa direbut dengan cepat tanpa harga yang mengerikan. Menyerbu langsung berarti menumpuk mayat, dan bahkan kemenangan pun akan terasa seperti kekalahan. Maka ketika Morse mengusulkan metode duel, itu terdengar seperti solusi aneh, tetapi sekaligus masuk akal dalam dunia yang dibangun di atas kehormatan seperti ini. Duel bukan sekadar pertarungan. Itu adalah pertarungan simbol. Setiap kemenangan akan menggoyahkan mental lawan, setiap kekalahan akan menorehkan rasa malu yang lebih dalam daripada luka. Tapi Ishak segera memahami satu hal yang jauh lebih penting, duel ini bukan tentang menang dengan bersih. Ini tentang memancing emosi, memancing kebodohan, memancing musuh untuk keluar dari perlindungan benteng mereka. Dan untuk itu, ksatria Elil tidak bisa melakukannya. Mereka terlalu terikat pada kehormatan. Disinilah Ishak melihat celah yang tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun selain dirinya, atau seseorang yang bahkan lebih tidak terikat oleh norma daripada dirinya. Ia membutuhkan seseorang yang tidak peduli akan kehormatan. Seseorang yang bisa menghina tanpa ragu. Seseorang yang bisa menang dengan cara yang menjijikkan, lalu membuat musuh membencinya. Dan ia menemukannya pada Yulihida. Di depan benteng Elion, sosok itu berdiri. Tidak ada pidato. Tidak ada deklarasi kebesaran. Hanya hinaan.
Suara Yulihida menggema dengan jelas, tajam, dan tanpa sedikit pun keanggunan yang biasa melekat pada seorang ksatria. Ia tidak berbicara seperti pejuang, tetapi seperti seseorang yang sengaja ingin memancing kemarahan paling dalam. Ia menghina garis keturunan Jorg, merendahkan kehormatan mereka, bahkan menyinggung hal-hal yang tidak pantas diucapkan di medan perang sekalipun. Dan justru karena itu, ia berhasil. Benteng yang sebelumnya diam mulai bergejolak. Suara teriakan terdengar dari atas tembok. Kemarahan yang selama ini tertahan mulai meluap. Tidak ada strategi rumit, tidak ada taktik halus. Hanya satu hal yang terjadi, emosi mengambil alih. Gerbang terbuka. Seorang ksatria keluar dengan penuh amarah, memperkenalkan dirinya dengan gelar panjang yang syarat kebanggaan. Namun semua kebanggaan itu runtuh dalam satu momen brutal. Yulihida bahkan tidak menghunus pedangnya. Ia hanya memacu kudanya. Benturan itu menghancurkan segalanya. Tubuh ksatria itu jatuh, diinjak, diseret, dan dihancurkan oleh kekuatan kuda perang tanpa sempat melakukan apapun. Tidak ada duel yang sebenarnya. Tidak ada kehormatan. Hanya kekalahan yang memalukan. Dan justru itulah tujuannya. Yulihida melepas helmnya dengan santai, seolah tidak ada yang istimewa terjadi. Lalu ia melanjutkan provokasinya, bahkan lebih jauh dari sebelumnya. Ia mengumumkan bahwa setiap lawan yang ia kalahkan akan dibayar dengan satu bagian armor yang ia lepaskan. Hingga akhirnya, jika mereka terus kalah, ia mungkin akan bertarung tanpa perlindungan sama sekali. Itu bukan sekadar ancaman. Itu penghinaan terbuka. Satu demi satu, ksatria Jorg keluar. Satu demi satu, mereka kalah. Dan setiap kekalahan tidak hanya mengurangi kekuatan mereka, tetapi juga mengikis harga diri seluruh benteng. Armor Yulihida mulai berkurang, bagian demi bagian jatuh ke tanah, sementara suasana di dalam benteng berubah dari kemarahan menjadi sesuatu yang lebih berbahaya, tekanan kolektif. Karena di dunia Elil, kehormatan bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Ia harus dibalas. Dan jika terus diinjak seperti ini, tidak ada pilihan lain selain keluar dan menghancurkan sumber penghinaan itu. Ishak memperhatikan semuanya dengan tenang, tetapi pikirannya tetap waspada. Ia tahu strategi ini bekerja. Terlalu baik, bahkan. Dan justru karena itu, ia mulai merasa tidak nyaman. Karena jika ini terus berlanjut, seseorang akan keluar. Bukan ksatria biasa, tetapi inti dari seluruh pasukan Jorg. Dan benar saja, gerbang terbuka sekali lagi. Namun kali ini, tidak ada teriakan. Tidak ada amarah yang meledak-ledak. Hanya keheningan. Sosok yang keluar tidak membawa kemarahan, melainkan tekanan yang jauh lebih berat. Langkahnya tenang, tetapi setiap gerakannya membuat udara terasa lebih dingin. Bahkan tanpa melihat jelas, Ishak sudah tahu siapa itu. Liane Jorg. Situasi langsung berubah. Ini bukan lagi provokasi biasa. Ini bukan lagi permainan untuk memancing emosi. Jika pertarungan ini terjadi, maka konsekuensinya akan jauh lebih besar dari sekadar duel. Ini bisa menjadi titik balik seluruh perang. Ishak hampir memanggil Yulihida untuk mundur. Bukan karena ia meragukan kemenangan. Tetapi karena ia tahu, jika sesuatu terjadi pada Liane dengan cara yang salah, maka yang akan bergerak bukan hanya manusia. Namun tepat di tengah ketegangan itu, sebuah suara kecil terdengar, sangat tidak pada tempatnya. Seekor kucing mengeong. Di tengah medan perang yang dipenuhi niat membunuh, kehormatan, dan strategi, suara itu terasa seperti retakan pada realitas itu sendiri. Sejenak, semua seolah tertahan. Seolah dunia lupa bagaimana harus melanjutkan momen itu. Dan di saat jeda yang aneh itulah, sesuatu yang jauh lebih besar sedang bersiap untuk terjadi. Kabut di atas Danau Elion menggantung rendah,
seolah menekan seluruh medan perang dengan beban yang tak terlihat. Setelah provokasi, duel, dan akhirnya benturan besar yang tak terhindarkan, segalanya berubah menjadi satu kenyataan sederhana, tidak ada lagi jalan kembali. Kata-kata telah habis. Yang tersisa hanyalah pedang, darah, dan kehendak untuk bertahan lebih lama dari yang lain. Namun perang itu sendiri tidak dimulai dengan ledakan, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih aneh. Seekor kucing. Di tengah ketegangan antara Yulihida dan Liane Jorg, ketika semua orang menunggu benturan dua kekuatan besar, justru makhluk kecil itu yang mengubah arah segalanya. Satu suara, meong, cukup untuk membuat Yulihida, yang bahkan tidak gentar menghadapi ksatria terbaik, melompat mundur dengan cara yang hampir memalukan. Kuda yang ia tunggangi roboh, tanah retak saat ia mendarat, dan seluruh medan perang terdiam dalam kebingungan. Di sisi lain, Liane tetap tenang, mengelus kucing itu seolah tidak terjadi apa-apa. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang jauh lebih tajam. Ia tidak hanya mengenali lawannya, ia memahami sepenuhnya siapa yang berdiri di hadapannya. Bahwa ini bukan sekadar petarung biasa, melainkan sesuatu yang seharusnya tidak ada di medan perang ini. Ishak langsung menyadari bahayanya. Jika ini berlanjut, duel itu tidak akan berhenti sebagai pertarungan manusia. Itu akan berubah menjadi sesuatu yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar, sesuatu yang bahkan bisa menghancurkan seluruh pasukan di kedua sisi. Maka tanpa ragu, Ishak maju dan memaksa Yulihida mundur. Namun keputusan itu justru memicu sesuatu yang lebih berbahaya. Liane, yang sejak awal mengendalikan ritme, langsung memanfaatkan momen tersebut. Ia tidak menyerang dengan pedang, melainkan dengan kata-kata. Ia menghina pasukan Aldeon, mempertanyakan keberanian mereka, merendahkan mereka sebagai ksatria yang bersembunyi di balik orang asing. Kata-katanya bukan sekadar provokasi, itu adalah serangan langsung terhadap inti kepercayaan mereka. Dan seperti yang sudah bisa diduga di negeri seperti ini, itu berhasil. Satu persatu ksatria maju. Kemudian puluhan. Lalu seluruh barisan mulai bergerak tanpa kendali. Tidak ada lagi strategi. Tidak ada lagi perintah. Yang ada hanya amarah yang meledak. Ishak melihatnya dengan jelas, ini jebakan. Benteng di depan mereka, gerbang yang bisa terbuka kapan saja, posisi musuh yang sudah siap. Semua tanda sudah ada. Tapi tidak ada yang mau berhenti. Karena di sini, kehormatan lebih kuat dari akal sehat. Ketika para ksatria menyerbu, Liane tidak menyambut mereka. Ia berbalik dan berlari. Gerakan itu hanya memperparah keadaan. Para ksatria Aldeon mengira itu tanda kelemahan, padahal itu adalah undangan. Tepat sebelum mencapai gerbang, Liane melempar kucing yang ia bawa ke arah tembok. Makhluk kecil itu melompat dengan sempurna dan menghilang di atas benteng, sementara ia sendiri berbalik menghadapi gelombang yang mengejarnya. Dan pada saat yang sama, gerbang terbuka. Para ksatria dari dalam benteng keluar seperti arus yang dilepaskan. Benturan itu terjadi. Suara logam bertabrakan memenuhi udara. Tanah yang basah berubah menjadi lumpur merah. Tidak ada garis depan, tidak ada formasi, hanya manusia yang saling menabrak dengan niat membunuh. Di tengah kekacauan itu, Ishak bertemu kembali dengan Liane. Pedang mereka beradu, dan setiap benturan membawa dua kekuatan yang saling menahan diri. Dingin dari pedang Liane, yang membawa kekuatan Elil, merambat melalui setiap serangan. Di sisi lain, kekuatan Ishak sendiri cukup untuk merobek apapun yang disentuhnya. Namun keduanya menahan diri. Karena mereka tahu, jika mereka benar-benar melepaskan kekuatan penuh, maka bukan hanya lawan yang akan mati. Semua orang akan ikut mati. Di sekitar mereka, pertempuran berlangsung tanpa arah. Reina bertarung seperti binatang buas, tubuhnya terluka parah namun tetap menyerang tanpa henti.
Delfrik menghancurkan musuh dengan kekuatan brutal, setiap ayunan menurunkan tinggi seseorang secara harfiah. Filon bertarung seperti orang yang telah melupakan rasa sakit, tubuhnya tertusuk tombak namun tetap berdiri, darah mengalir deras seperti hujan. Doa kepada Elil terdengar di antara jeritan. Jeritan tenggelam oleh suara benturan. Dan di bawah semuanya, keheningan. Keheningan dari mereka yang telah jatuh. Ishak mendengarnya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang berbeda dari sekadar perang. Ini bukan hanya pertarungan. Ini adalah sesuatu yang perlahan menghancurkan dunia mereka sendiri. Pertempuran itu berakhir bukan karena kemenangan mutlak, tetapi karena kelelahan dan ancaman baru. Kedua pihak mundur dengan kerugian yang hampir seimbang. Secara teknis, Jorg unggul sedikit. Namun secara strategis, Aldeon telah mencapai sesuatu, mereka berhasil memaksa musuh keluar dari benteng. Tapi hasil yang paling aneh bukanlah angka korban, melainkan perasaan yang tersisa. Di dalam tenda perawatan, para prajurit tidak berbicara dengan kebencian. Mereka tidak mengutuk musuh mereka. Sebaliknya, mereka justru memuji mereka. Mereka menghormati keberanian lawan, mengakui kekuatan mereka, bahkan merasa bangga telah bertarung melawan mereka. Seolah-olah melalui pertumpahan darah itu, mereka akhirnya saling memahami. Ishak menyadari sesuatu yang aneh, bahwa bagi orang-orang ini, pertempuran adalah bahasa. Cara mereka berkomunikasi. Cara mereka mengenali satu sama lain. Dan mungkin, satu-satunya cara yang mereka miliki. Di sampingnya, Edelred memandang medan yang kini sunyi, lalu berkata pelan bahwa mereka terlihat seperti anak-anak. Ishak tidak menyangkalnya, namun ia juga tahu kebenaran yang lebih pahit. Mereka bukan bertarung untuk memahami. Mereka bertarung karena tidak tahu cara lain. Dan Liane, dia sudah mengetahui itu sejak awal. Bukan karena ia ingin perang terjadi, tetapi karena ia tahu, cepat atau lambat, perang itu akan tetap terjadi. Perang di Elion tidak lagi terasa seperti upaya mencapai kemenangan, melainkan seperti ritual panjang untuk menguras emosi yang telah mengendap selama ratusan tahun. Di balik setiap benturan pedang, setiap teriakan perang, ada sesuatu yang lebih dalam, kemarahan yang diwariskan, harga diri yang terluka, dan tradisi yang menolak mati. Ishak memahami satu hal dengan sangat jelas, Liane Jorg tidak pernah benar-benar mempertimbangkan rekonsiliasi. Jika ia menginginkan perdamaian instan, ia tidak akan membiarkan pertempuran demi pertempuran terus terjadi seperti ini. Yang ia lakukan justru sebaliknya, membiarkan kedua pihak saling menghancurkan sedikit demi sedikit, sampai akhirnya kelelahan itu sendiri yang memaksa mereka berhenti. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara lama kerajaan Elil bertahan, dengan membiarkan konflik meledak, bukan menahannya. Di sisi lain, Edelred berdiri sebagai anomali. Ia menginginkan perdamaian tanpa pengorbanan besar, sesuatu yang dalam dunia ini hampir terdengar mustahil. Saat ia bertanya kepada Ishak apakah perang ini benar-benar harus memakan ribuan nyawa sebelum berakhir, pertanyaan itu tidak terdengar seperti keluhan seorang raja, melainkan harapan seorang anak yang masih percaya bahwa dunia bisa berubah. Namun Ishak tidak bisa memberi jawaban yang menenangkan. Karena dalam pikirannya, kemungkinan yang lebih buruk justru mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa bahkan jika perang ini berakhir, konflik yang lebih besar bisa saja menunggu. Bayangan tentang Dawn Army, pasukan dari luar, dari dunia yang lebih luas, menggantung di atas mereka seperti badai yang belum turun. Jika kerajaan Elil terseret ke dalam konflik itu sebelum menyelesaikan masalah internalnya, maka perang ini hanya akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kejam. Dan lebih buruk lagi, Ishak mulai mencurigai adanya pihak lain yang bergerak di balik layar. Sesuatu yang tidak sepenuhnya terlihat, namun perlahan mulai terasa melalui pola-pola aneh di medan perang.
Di dalam benteng Elyon, suasananya jauh dari duka. Para ksatria Jorg tertawa, membanggakan luka mereka, dan menceritakan kembali setiap benturan seolah itu adalah kisah kepahlawanan. Bagi mereka, perang bukanlah tragedi, melainkan festival. Benturan besar, darah yang mengalir, lawan yang kuat, semua itu adalah bukti bahwa mereka hidup sesuai dengan ajaran Elil. Namun tidak semua tempat dipenuhi tawa. Di sudut benteng, ruang perawatan dipenuhi oleh mereka yang tidak lagi bisa berdiri di medan perang. Para prajurit biasa terbaring di sana, tubuh hancur, napas tersisa sedikit, dan harapan yang semakin tipis. Tidak ada kemuliaan di sini. Tidak ada sorakan. Hanya erangan pelan dan doa yang hampir putus. Di antara mereka, Filon Jorg duduk diam, memegang tangan putranya, Beowulf Jorg. Ksatria yang sebelumnya maju dengan penuh kebanggaan kini tidak lagi bisa berbicara. Rahangnya hancur, napasnya tersendat, dan matanya hanya mampu mengekspresikan satu hal, ketakutan. Bukan pada musuh, melainkan pada kematian. Filon tidak marah. Ia tidak menyalahkan siapapun. Baginya, semua yang terjadi di medan perang adalah kehendak Elil. Ia telah melihat hal yang sama berulang kali, ksatria yang berteriak tentang kematian mulia, namun gemetar ketika benar-benar menghadapinya. Namun kali ini berbeda, karena ini adalah anaknya. Ketika ia bertanya apakah Beowulf masih takut mati, jawaban itu datang dalam bentuk air mata yang bercampur darah. Dan dalam momen itu, semua ilusi tentang keberanian runtuh. Yang tersisa hanyalah seorang manusia yang ingin hidup. Filon akhirnya meminta pendeta melakukan ritual. Bukan untuk menyelamatkan, melainkan untuk mengakhiri. Sementara itu, di luar benteng, perang terus berulang seperti siklus tanpa akhir. Provokasi, duel, benturan besar. Kemudian mundur. Lalu ulangi lagi. Ishak mulai melihat pola itu dengan jelas. Semua ini bukan sekadar bentrokan acak, ini adalah sesuatu yang dikendalikan. Liane sengaja membiarkan kedua pihak saling mengikis kekuatan, tetapi tidak sampai menghancurkan satu sama lain sepenuhnya. Sebuah keseimbangan yang kejam. Namun rencana itu memiliki satu celah. Dan Ishak menunggu saat itu. Ketika pertempuran kembali pecah, dan kedua pasukan terlibat dalam benturan besar, satu hal yang selalu terjadi kembali muncul, kavaleri Jorg di belakang. Mereka tidak menyerang langsung, hanya muncul untuk mengganggu, memancing, dan merusak fokus. Tapi kali ini berbeda. Mors tidak lagi bereaksi seperti sebelumnya. Ia justru membiarkan celah terbuka. Sayap pasukan Aldeon tampak goyah. Formasi terlihat rapuh. Seolah-olah mereka benar-benar berada di ambang kehancuran. Dan seperti yang diharapkan, kavaleri Jorg menyerang. Namun begitu mereka bergerak, jebakan itu menutup. Dari balik hutan, seseorang melesat keluar dengan kecepatan yang hampir tidak masuk akal. Ishak, tidak ada teriakan, tidak ada peringatan, hanya satu gerakan. Dan kepala komandan kavaleri terlepas dari tubuhnya sebelum siapapun sempat memahami apa yang terjadi. Jatuh ke trik yang sama lagi. Dalam satu kalimat dingin itu, Ishak tidak hanya menghancurkan serangan mereka, ia juga menghancurkan kepercayaan diri mereka. Dan untuk sesaat, di tengah kabut, hujan, dan darah, ia kembali menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Sesuatu yang mulai ditakuti, bahkan oleh mereka yang seharusnya tidak mengenal rasa takut. Medan perang di sekitar Elyon berubah menjadi kekacauan yang bahkan para ksatria sendiri tidak lagi mampu kendalikan. Setelah kepala komandan kavaleri terpenggal oleh Ishak, tubuh tanpa kepala itu jatuh bersama kudanya, menghantam tanah dengan keras dan memecah ritme serangan yang sebelumnya teratur. Dalam satu momen singkat,
barisan kavaleri Jorg yang seharusnya menjadi ujung tombak justru berubah menjadi gelombang kacau yang dipenuhi teriakan, keraguan, dan kemarahan yang tak terarah. Sebagian berteriak untuk tetap maju, sebagian ingin memburu Ishak, sementara yang lain mulai menyadari bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi, namun tidak ada lagi sosok yang cukup kuat untuk menyatukan keputusan mereka. Di tengah kebingungan itu, kesalahan kecil berubah menjadi kehancuran besar. Ketika perhatian mereka sepenuhnya tertarik pada Ishak yang bergerak seperti bayangan liar di antara kuda dan tombak, panah dari arah hutan tiba-tiba menembus leher wakil komandan mereka. Tubuhnya terjatuh tanpa sempat menyelesaikan perintah, dan saat itulah pasukan Aldeon yang bersembunyi mulai bergerak. Tombak-tombak muncul dari sisi dan belakang, menghantam para ksatria yang bahkan belum sempat menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan kedua. Dalam hitungan detik, puluhan ksatria jatuh, bukan karena kalah dalam duel, tetapi karena kehilangan kendali atas medan yang seharusnya mereka kuasai. Namun yang membuat Ishak merasa tidak nyaman bukanlah kekuatan mereka, melainkan kegigihan mereka. Para ksatria itu tidak mundur. Bahkan saat formasi mereka hancur, bahkan saat mereka tahu kemungkinan besar akan mati, beberapa dari mereka justru menyerbu dengan lebih gila lagi. Ada yang berlari dengan luka terbuka, ada yang tetap menyerang meski senjata mereka hampir tak bisa digerakkan, bahkan ada yang menabrakkan tubuhnya sendiri hanya untuk menciptakan satu celah kecil. Itu bukan lagi sekadar keberanian atau fanatisme biasa. Itu adalah sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang melampaui naluri bertahan hidup manusia. Jawabannya muncul ketika Ishak melihat salah satu tubuh yang jatuh. Tangan ksatria itu tidak lagi menggenggam senjata, senjatanya justru dilekatkan langsung pada armor. Ibu jarinya hilang. Dan dalam sekejap, potongan-potongan kejadian sebelumnya tersambung menjadi satu kesimpulan yang membuatnya muak. Ini bukan sekadar pertempuran antara dua kekuatan. Ini adalah medan eksperimen bagi sesuatu yang lebih gelap. Para ksatria yang seharusnya mati, tidak benar-benar pergi. Mereka kembali, dipaksa untuk bertarung, dipaksa untuk terus bergerak bahkan ketika tubuh mereka seharusnya sudah berhenti. Di balik semua ini, bayangan Immortal Order mulai terlihat jelas, organisasi yang menjadikan kematian bukan akhir, melainkan awal dari kendali mereka. Ishak tidak sempat memikirkan lebih jauh, karena saat itulah tekanan lain muncul. Suara langkah kuda yang berbeda dari yang lain, tenang, pasti, dan mengandung otoritas, memotong kebisingan medan perang. Para ksatria Jorg yang tadi menggila tiba-tiba terbelah, memberi jalan bagi satu sosok. Liane Jorg datang, dan hanya dengan kehadirannya saja, arah pertempuran berubah. Ia tidak berteriak, tidak menunjukkan emosi berlebihan, tetapi perintahnya langsung jelas mundur. Keputusan itu bukan tanda kelemahan. Ia tahu bahwa jika kavaleri tetap terjebak di sana, mereka akan hancur sia-sia. Ia juga tahu bahwa fungsi mereka jauh lebih penting daripada sekadar membalas dendam pada satu orang. Namun perintah itu hampir ditentang. Amarah para ksatria sudah terlalu dalam, terutama terhadap Ishak yang telah menghancurkan mereka berkali-kali. Tapi satu tatapan dari Liane cukup untuk menghentikan semua itu. Dalam sekejap, mereka kembali menjadi pasukan, bukan gerombolan. Kavaleri pun bergerak, meninggalkan Ishak, melintasi medan perang untuk bergabung dengan pasukan utama dan membuka jalan mundur. Dan di saat itu pula, Liane tidak pergi bersama mereka. Ia justru tetap tinggal, menghadapi Ishak secara langsung. Benturan mereka kembali terjadi, bukan sebagai duel formal, tetapi sebagai pertemuan dua kehendak yang sama-sama menolak mundur. Pedang suci Lumiarde memancarkan dingin yang menembus hingga ke dalam tubuh, membuat napas terasa berat dan setiap gerakan menjadi lebih lambat. Di sisi lain, Luadin Ki di tangan Ishak menahan serangan itu dengan panas yang mulai meredam dingin, meskipun tidak sepenuhnya mampu menandingi kekuatan relik milik Liane.
Namun yang paling berbeda kali ini adalah ekspresi Liane. Tidak ada lagi kelelahan datar seperti sebelumnya. Yang ada adalah kemarahan yang jelas. Ia mengerti apa yang dilakukan Ishak. Ia mengerti bahwa semua ini bukan sekadar kebetulan. Ishak telah mengacaukan keseimbangan yang ia bangun, perang yang seharusnya berjalan sebagai proses pengurasan emosi, berubah menjadi perjudian brutal yang mempertaruhkan nyawa dalam jumlah besar sekaligus. Bagi Liane, perang ini memang harus terjadi, tetapi harus tetap dalam batas yang bisa ia kendalikan. Ishak, dengan cara bertarungnya, telah melewati batas itu. Di tengah pertarungan itu, Ishak tidak membalas dengan kekuatan penuh. Ia memilih menahan, menghindar, menjaga jarak, seolah pertarungan itu bukan tujuannya. Dan kemudian, di saat yang paling tidak tepat, ia mengajukan pertanyaan yang membuat Liane berhenti sejenak, tentang Dawn Army, tentang masa lalu, tentang mereka yang pernah terlibat di dalamnya. Liane tidak menjawab, tetapi Ishak tidak membutuhkan jawaban. Ia sudah melihat cukup. Dengan nada yang lebih tenang daripada seharusnya di medan perang, ia menjelaskan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada benturan pedang, sebuah sistem yang memungkinkan seseorang tetap hidup seperti biasa, namun saat mati, langsung menjadi bagian dari Immortal Order. Sebuah asuransi kematian, yang tidak terlihat, tidak terasa, tetapi mengikat banyak orang tanpa mereka sadari. Dan yang lebih mengerikan, kontrak seperti itu jarang sekali dibatalkan. Bukan karena sulit, tetapi karena manusia selalu menyisakan ketakutan kecil terhadap kematian, ketakutan yang cukup untuk membuat mereka tetap mempertahankan kontrak itu, untuk berjaga-jaga. Untuk pertama kalinya, Liane tidak langsung membalas. Ia memahami implikasinya. Jika itu benar, maka perang ini bukan lagi sekadar konflik antara Aldeon dan Jorg. Ada pihak lain yang menunggu di balik semua kematian ini, memanen hasilnya tanpa harus terlibat langsung. Namun waktu tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara lebih jauh. Pasukan Aldeon mulai berkumpul kembali, dan situasi medan perang berubah dengan cepat. Tanpa berkata apa-apa lagi, Liane mundur, kembali ke bentengnya, meninggalkan Ishak di tengah tanah yang dipenuhi darah dan tubuh. Ishak tetap berdiri, meski tubuhnya mulai kelelahan, luka terasa semakin jelas, dan rasa lapar perlahan muncul sebagai tanda dari harga yang harus ia bayar. Seorang ksatria mendekat, memastikan keadaannya, tetapi Ishak hampir tidak mendengar. Pikirannya masih tertinggal pada satu hal. Hari itu bukan sekadar kemenangan taktis. Itu adalah bukti bahwa perang ini telah berubah bentuk. Dan jika ia tidak salah, maka musuh sebenarnya belum benar-benar muncul ke permukaan. Medan perang perlahan kehilangan panasnya, tetapi bukan karena kelelahan semata, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dalam mulai bergerak di baliknya. Saat Ishak menyampaikan kecurigaannya tentang Immortal Order, kata-kata itu tidak hanya berhenti sebagai peringatan, tetapi berubah menjadi benih keraguan yang mulai tumbuh di benak Liane Jorg. Ia tidak cukup naif untuk langsung mempercayai musuhnya, namun justru itulah yang membuatnya tidak bisa menolak sepenuhnya, karena sebagian dari apa yang dikatakan Ishak telah lama ia rasakan sendiri. Sejak kematian ayahnya, arus orang luar yang masuk ke wilayah Jorg tidak pernah berhenti. Para bangsawan, kerabat jauh, hingga orang-orang yang tiba-tiba muncul dengan alasan kesetiaan, semuanya membentuk lapisan baru dalam struktur kekuasaan yang bahkan Liane sendiri tidak sepenuhnya kendalikan. Ia datang dengan tujuan yang sederhana, atau setidaknya terlihat sederhana, membalas kehormatan ayahnya dan memulihkannya kembali. Namun kenyataan yang ia hadapi jauh lebih kotor dari tradisi yang ia bayangkan. Tidak ada duel heroik yang menentukan nasib perang dalam satu momen agung. Yang ada hanyalah pembantaian, dendam, dan alasan-alasan yang terus berubah untuk membenarkan kekerasan. Dan kini, dengan bayangan kontrak kematian yang diucapkan Ishak,
potongan-potongan itu mulai tersusun menjadi gambaran yang jauh lebih mengerikan. Ketika ia kembali ke benteng, sorakan yang menyambutnya justru terasa menyesakkan. Para ksatria dan prajurit memujanya sebagai pahlawan, orang yang menyelamatkan mereka dari kehancuran. Filon Jorg bahkan memeluknya dengan bangga, seolah semua ini adalah kemenangan besar. Namun di balik sorakan itu, Lyanna merasakan tekanan yang tak terlihat. Dunia di sekitarnya seperti mendorongnya untuk menjadi lebih tajam, lebih kejam, lebih layak disebut pahlawan. Dalam sorakan nama Elil yang menggema, ia justru merasa semakin jauh dari makna kehormatan yang dulu ia yakini. Ia ingin bertanya tentang pengkhianatan, tentang kehormatan, tentang kemungkinan bahwa bahkan pamannya sendiri telah terlibat dalam sesuatu yang lebih gelap. Namun ia menahan diri. Perang belum selesai, dan mengungkap kebenaran saat ini bisa menghancurkan segalanya dari dalam. Maka ia memilih diam, bukan karena yakin, tetapi karena belum siap menghadapi jawabannya. Sementara itu, di sisi lain medan perang, Edelred mendengarkan penjelasan Ishak dengan wajah yang semakin mengeras. Baginya, gagasan tentang Immortal Order masih terasa asing, makhluk-makhluk yang ia anggap sebagai legenda atau ancaman jauh yang tidak pernah benar-benar menyentuh dunianya. Namun Ishak berbicara dengan kepastian yang tidak bisa diabaikan. Tentang ksatria yang mati lalu kembali, tentang tubuh yang masih tampak hidup namun sebenarnya telah menjadi milik sesuatu yang lain, tentang kemungkinan bahwa sebagian besar kavaleri Jorg sudah tidak lagi sepenuhnya manusia. Yang membuatnya lebih sulit diterima adalah implikasinya. Jika ini benar, maka perang ini bukan sekadar konflik antara Aldeon dan Jorg. Ini adalah medan perebutan yang lebih besar, di mana pihak luar perlahan menggerogoti kekuatan mereka dari dalam. Dan jika kebenaran itu terungkap tanpa bukti yang kuat, hasilnya justru akan lebih buruk. Perang tidak akan berhenti, tetapi berubah menjadi pembantaian total tanpa ruang kompromi. Ishak memahami itu dengan sangat jelas. Ia tahu bahwa kebenaran, jika disampaikan pada waktu yang salah, bisa menjadi bahan bakar yang memperbesar kehancuran. Karena itu ia menahan diri hingga sekarang, hingga ia memiliki cukup petunjuk untuk memastikan bahwa ini bukan sekadar dugaan. Namun tujuan mereka tetap sama. Bukan menghentikan perang secara langsung, melainkan mencapai jantungnya. Merebut benteng Elyon, mengembalikan ritual suci, dan memaksa Elil sendiri untuk turun tangan. Hanya dengan otoritas ilahi itulah kebenaran bisa disaring tanpa memicu kehancuran yang lebih besar. Keesokan harinya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Benteng Elyon tetap diam. Tidak ada serangan, tidak ada balasan terhadap provokasi, bahkan tidak ada duel seperti hari-hari sebelumnya. Gerbang tertutup rapat, seolah seluruh pasukan Jorg memilih untuk bersembunyi di balik tembok mereka. Bagi sebagian orang, ini terlihat seperti kelelahan atau kehati-hatian setelah kerugian besar. Namun bagi Ishak, ini adalah tanda lain, bahwa sesuatu telah berubah di dalam sana. Dan justru karena itu, ia membuat keputusan yang tampak tidak masuk akal. Alih-alih mengepung benteng, pasukan Aldeon mundur. Tanpa pertempuran, tanpa tekanan, tanpa mencoba memaksa musuh keluar. Langkah itu membuat semua orang bingung, bahkan pihak Jorg sendiri. Karena dalam logika perang biasa, ini adalah momen untuk menekan, bukan menarik diri. Namun Ishak tidak sedang bermain dalam aturan perang biasa. Ia tidak ingin memecahkan masalah yang disiapkan musuh. Ia ingin menjadi masalah itu sendiri. Dengan mundur, ia memaksa musuh bergerak. Memaksa mereka keluar dari posisi nyaman. Memaksa sesuatu yang tersembunyi di balik tembok itu akhirnya menunjukkan dirinya. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi semakin jelas dalam pikirannya. Perang ini tidak akan berakhir hanya dengan kemenangan di medan tempur. Karena musuh sebenarnya mungkin belum benar-benar muncul.
Ketika kabar bahwa pasukan Aldeon mundur sampai ke dalam benteng Elion, suasana yang tercipta bukanlah kewaspadaan, melainkan euforia. Para ksatria dan prajurit Liane Jorg bersorak, tertawa, dan saling meyakinkan bahwa musuh mereka akhirnya gentar dan melarikan diri. Bagi mereka, ini bukan sekadar kemenangan kecil, tetapi bukti bahwa kehormatan Jorg masih berdiri tegak. Namun di balik sorakan itu, ada satu orang yang tidak bisa mempercayainya begitu saja, Filon Jorg. Naluri perangnya menolak menerima bahwa musuh sekelas Ishak akan mundur tanpa alasan yang lebih dalam. Keraguan itu perlahan berubah menjadi kesadaran yang dingin dan menusuk. Ini bukan akhir perang, ini hanya jeda. Bukan kekalahan Aldeon, melainkan penundaan yang disengaja. Dan yang lebih mengerikan, alasan dibaliknya bukanlah strategi militer biasa, melainkan sesuatu yang jauh lebih busuk, waktu. Waktu yang akan mengungkap sesuatu dari dalam tubuh pasukan Jorg sendiri. Saat potongan-potongan dari kata-kata Ishak mulai tersusun kembali dalam pikirannya, tentang kontrak kematian, tentang undet yang masih berkulit manusia, tentang pembusukan yang tak bisa disembunyikan selamanya, Filon akhirnya memahami. Musuh tidak perlu menyerang. Mereka hanya perlu menunggu. Dan di saat yang sama, Liane Jorg juga sampai pada kesimpulan yang sama, meski tanpa bukti nyata. Ia melihat pamannya, membaca kegelisahan yang tersembunyi di balik ketegasan, dan menyadari bahwa sesuatu memang tidak beres. Maka ia mencoba membuka jalan, bukan dengan tuduhan, tetapi dengan pertanyaan, tentang masa lalu, tentang pengalaman di perang besar seperti Dawn Army Campaign. Namun jawaban Filon tidak memberi ketenangan. Tidak ada kehormatan di sana, katanya. Tidak ada kemuliaan. Hanya neraka. Itu saja sudah cukup bagi Liane untuk memahami arah yang mengerikan dari semua ini. Namun Filon tidak memberi waktu bagi keraguan untuk berkembang. Ia memilih bertindak, bukan untuk bertahan, tetapi untuk menyerang. Dalam satu keputusan yang tampak seperti keberanian, tetapi sebenarnya adalah keputusasaan, ia memerintahkan seluruh kavaleri untuk mengejar pasukan Aldeon. Bagi para ksatria, ini adalah kesempatan emas untuk menghancurkan musuh yang melarikan diri. Sorakan kembali menggema, semangat berkobar, dan tanpa sadar, mereka berlari menuju sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada perang biasa. Di tengah persiapan itu, satu pemandangan membuat Liane semakin yakin bahwa ada sesuatu yang salah. Beowulf Jorg, yang seharusnya telah mati karena luka parah, kini berdiri kembali, bergerak seolah tidak pernah terluka. Tidak ada penjelasan, tidak ada pertanyaan. Dan sekali lagi, Liane memilih diam. Bukan karena tidak tahu, tetapi karena belum siap menghadapi kebenaran. Pasukan Jorg bergerak cepat, menelusuri jejak Aldeon menuju dataran terbuka. Sepanjang perjalanan, Filon tetap berhati-hati, mengirim pengintai, memastikan tidak ada jebakan. Namun di dalam dirinya, ia tahu bahwa waktu tidak lagi berpihak padanya. Ia harus menyelesaikan ini sebelum segalanya terbongkar. Sebelum bau kematian yang sebenarnya mulai tercium. Sebelum pasukannya sendiri berbalik melawannya. Di sisi lain, ia juga tahu satu hal yang paling ia takuti. Ishak, sosok itu telah menghancurkan semua rencananya sejak awal. Dari memecah stabilitas kerajaan, membangun aliansi, hingga menciptakan alasan untuk menyerang Tanah Suci. Semua langkah yang telah ia susun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan bulan. Dan kini, di dataran Heron, semua itu mencapai titik akhirnya. Ketika pasukan Jorg tiba, mereka mendapati sesuatu yang tidak mereka harapkan, bukan pasukan yang kabur, tetapi formasi sempurna yang menunggu mereka. Barisan Aldeon berdiri rapi, siap bertempur di medan terbuka, medan yang terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Bahkan para tetua seperti Calbert pun bisa melihatnya sebagai jebakan. Mereka masih punya pilihan untuk mundur.
Namun Filon tidak lagi punya waktu untuk memilih. Ia mengangkat suaranya, memerintahkan serangan, memaksa semua orang maju bersama dirinya. Bukan karena itu langkah terbaik, tetapi karena itu satu-satunya jalan yang tersisa. Di kejauhan, Ishak maju ke depan, memimpin pasukan Aldeon. Bukan bersembunyi di balik strategi, bukan menunggu, tetapi berjalan langsung ke tengah medan seolah menyambut sesuatu yang telah lama ia siapkan. Dan saat dua pasukan bersiap untuk bertabrakan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bukan dari depan, melainkan dari belakang. Teriakan pertama terdengar samar, lalu diikuti kekacauan yang merambat cepat seperti api. Formasi Jorg mulai goyah, kepala-kepala menoleh ke belakang, mencoba memahami apa yang terjadi. Filon, yang sebelumnya yakin tidak ada ancaman di belakang, mulai merasakan sesuatu yang dingin menjalar di tulang punggungnya. Lalu suara itu datang. Jeritan yang bukan sekadar laporan, tetapi kepastian kehancuran. Hektali Sisters telah menyerang. Dan dalam sekejap, rencana terakhir Filon, yang sudah rapuh sejak awal, mulai runtuh sepenuhnya, terjepit di antara dua kekuatan yang sama-sama tidak ia kendalikan. Hujan musim semi turun tanpa henti, menutupi dunia dengan tirai tipis yang memisahkan kenyataan dari sesuatu yang lebih kelam. Di belakang barisan pasukan Jorg, kekacauan mulai tumbuh bukan dari pedang atau tombak, melainkan dari sesuatu yang lebih liar, lebih tak terduga. Seekor serigala muncul dari semak, lalu burung hantu menyambar dari langit siang yang tak seharusnya menjadi wilayahnya, disusul babi hutan, tikus, dan makhluk-makhluk lain yang bergerak seolah dikendalikan oleh satu kehendak yang sama. Para ksatria yang terbiasa menghadapi manusia tiba-tiba dipaksa melawan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Tubuh mereka diserang dari luar dan dari dalam, seakan alam itu sendiri menolak keberadaan mereka. Dalam sekejap, barisan belakang Jorg runtuh oleh teror yang tidak terlihat, ulah Hektali Sisters yang akhirnya turun tangan. Di tengah kekacauan itu, Filon Jorg mencoba mempertahankan kendali. Ia berteriak, memaksa pasukannya untuk maju, menolak membiarkan ketakutan menggerogoti mereka. Namun bahkan di balik teriakannya, ia tahu kebenaran yang tidak diketahui orang lain, bahwa ini bukan sekadar gangguan acak. Ini adalah bagian dari rencana Ishak. Segalanya telah diatur dengan presisi, waktu, tempat, bahkan kekacauan itu sendiri. Ketika dari depan muncul barisan Aldeon yang rapi, sementara dari belakang makhluk-makhluk liar mengoyak formasi, pasukan Jorg terjepit di antara dua dunia, perang manusia dan kutukan yang tak terjelaskan. Para tetua mulai panik, sebagian memohon mundur, tetapi Filon sudah melangkah terlalu jauh. Dalam satu tindakan brutal, ia membunuh Kalbert yang berani menyarankan mundur, memutus semua kemungkinan untuk kembali. Baginya, tidak ada jalan lain selain maju. Tidak ada keselamatan, hanya kemenangan, atau kehancuran. Dan dengan itu, benturan pun terjadi. Medan pertempuran berubah menjadi lautan baja dan darah. Namun berbeda dari pertempuran sebelumnya, kali ini keunggulan jelas berada di pihak Aldeon. Tanah dipilih oleh mereka, waktu diatur oleh mereka, dan kekacauan telah lebih dulu melemahkan Jorg. Tetapi Filon tetap bertarung seperti binatang yang terluka, didorong oleh keyakinan yang telah melampaui logika. Ia percaya pada kekuatan yang tidak dimiliki musuh, keabadian. Pasukannya bukan lagi manusia biasa. Mereka bisa jatuh, bangkit kembali, dan terus bertarung tanpa akhir. Namun justru disitulah kekalahan sejatinya telah dimulai. Karena kekuatan itu menuntut harga yang tidak bisa dibayar dengan kehormatan. Sementara Filon mengamuk di medan perang, mencari satu sosok, Ishak, yang ingin ia bunuh dengan tangannya sendiri, ia perlahan menyadari sesuatu yang mengerikan. Ishak tidak ada di sana. Begitu pula Edelred. Semua kekacauan ini, semua pertempuran ini, hanyalah pengalih perhatian.
Dan saat kesadaran itu menghantamnya, semuanya sudah terlambat. Di sisi lain medan, jauh dari hiruk-pikuk pembantaian, Ishak bergerak dengan tenang bersama Edelred dan beberapa ksatria terpilih. Mereka tidak melarikan diri, mereka menyelinap. Memanfaatkan kekacauan yang telah mereka ciptakan sendiri, mereka menembus celah yang tidak terlihat, menuju tujuan yang sebenarnya sejak awal, Tanah Suci Elyon. Bagi Ishak, perang ini tidak pernah tentang Philon. Bahkan tidak sepenuhnya tentang Jorg. Semua ini hanyalah jalan menuju sesuatu yang lebih besar. Dan Philon, dengan segala ambisinya, hanyalah pion yang sudah jatuh sejak ia memilih jalan Immortal Order. Hujan kembali turun saat mereka tiba di benteng Elyon. Gerbang terbuka, penjagaan longgar, suasana aneh yang dipenuhi kecurigaan namun tanpa perlawanan. Tidak ada serangan. Tidak ada panah. Hanya tatapan-tatapan penuh kebingungan dari para prajurit yang tersisa. Seolah-olah semua orang sudah tahu bahwa sesuatu telah berakhir, meski belum ada yang benar-benar mengakuinya. Mereka dibawa menuju tepi danau. Di sana, di atas permukaan air yang tampak mustahil untuk dipijak, berdiri Liane Jorg. Hujan membasahi tubuhnya, kabut menyelimuti sekelilingnya, dan di bawah kakinya tersembunyi jembatan kuno menuju Tanah Suci. Ia tampak seperti bagian dari masa lalu itu sendiri, sebuah simbol yang belum runtuh, namun sudah retak di dalam. Tatapannya tenang, tetapi kata-katanya tajam. Ia tidak menyangkal kekalahan, tidak mencari alasan. Ia tahu bahwa semua telah hancur, kehormatan, kebanggaan, bahkan dasar dari perang itu sendiri. Bukan karena kekuatan lawan semata, tetapi karena kebusukan dari dalam. Namun ia juga tidak menerima kemenangan mereka. Bagi Liane, tidak ada pihak yang benar di sini. Hanya mereka yang masih berdiri. Dan mereka yang akan jatuh berikutnya. Dalam keheningan hujan, ia membuat keputusan yang melampaui perang itu sendiri. Ia melepaskan segalanya, nama, keluarga, kehormatan. Semua beban masa lalu yang selama ini menahannya. Yang tersisa hanyalah satu hal. Menjadi pedang. Bukan untuk Jorg. Bukan untuk Aldeon. Tetapi untuk Elil. Saat pedang sucinya, Lumiarde, bergerak, dunia di sekitarnya berubah. Permukaan danau membeku, udara membelah, dan dingin yang membunuh merayap ke segala arah. Kabut yang tadinya lembut berubah menjadi badai es yang ganas. Dalam sekejap, ia tidak lagi terlihat seperti manusia, melainkan manifestasi dari kehendak yang dingin dan mutlak. Dan tanpa ragu, ia melesat maju. Menuju Ishak. Menuju akhir dari semua yang telah mereka mulai. Perang panjang itu akhirnya menyempit menjadi satu titik. Sebuah duel. Kabut dan hujan yang menggantung di atas danau Elyon berubah menjadi panggung bagi sesuatu yang jauh melampaui perang biasa. Setiap langkah Liane Jorg di atas permukaan air mengeluarkan bunyi nyaring seperti dentingan kaca, halus namun tajam, seolah dunia sendiri menahan napas menyaksikan duel itu. Dalam 3 langkah ringan, ia sudah berada di hadapan Ishak, dan tanpa basa-basi, pedangnya turun lurus, sebuah serangan jujur yang tidak hanya membuka pertarungan, tetapi juga menutup kemungkinan siapapun ikut campur. Pertarungan itu langsung terasa berbeda dari sebelumnya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pembatas. Ini bukan sekadar pertemuan dua pendekar, melainkan benturan dua jalan hidup yang tidak bisa berdampingan. Saat Lumiarde membekukan udara di sekelilingnya, es terbentuk bukan untuk mengurung Ishak, melainkan untuk mengukir medan tempur itu sendiri. Setiap gerakan Liane menciptakan dingin yang menusuk paru-paru, sementara setiap ayunan Ishak terasa seperti gigitan makhluk buas yang tak terlihat. Pedang mereka bukan lagi logam, melainkan kehendak. Ishak bergerak dengan gaya yang tidak bisa dipahami oleh pendekar biasa. Energi pedangnya terasa lengket, mengikat, seperti ratusan rahang yang mencoba mengunci mangsa. Liane,
yang telah melihat berbagai aliran pedang sepanjang hidupnya, justru menemukan sesuatu yang baru, sesuatu yang liar, tidak elegan, tetapi mematikan. Dan anehnya, itu membuatnya semakin bersemangat. Ini bukan lagi tentang kebencian atau dendam. Ini tentang keinginan untuk menang. Untuk membuktikan diri. Saat ia mengubah sikap dan melepaskan teknik sejatinya, dunia seolah berubah menjadi salju. Satu tusukan sederhana berkembang menjadi puluhan, ratusan, bahkan ribuan bayangan pedang yang membentuk pola seperti serpihan salju raksasa, indah, namun mematikan. Setiap cabang adalah kemungkinan kematian. Namun di tengah kekacauan itu, mata Ishak berubah, menyentuh sesuatu yang bukan milik manusia. Dengan bantuan kekuatan yang nyaris tak terlihat, ia menemukan satu jalur yang nyata di antara ilusi tersebut dan menghancurkannya. Liane tidak mundur. Ia justru melangkah lebih jauh, menolak batas tanah itu sendiri. Dengan memanfaatkan hujan dan kelembapan, ia berlari di udara, menciptakan pijakan dari air, menyerang dari sudut yang tidak mungkin. Pertarungan mereka kini bukan lagi di atas danau, tetapi di dalam badai yang mereka ciptakan sendiri. Hujan berubah menjadi salju, angin membawa niat membunuh, dan setiap benturan pedang menjadi gema dari sesuatu yang lebih besar dari sekadar duel. Buktikan bahwa kau benar, seru Liane, memanggil kehendak Elil sebagai hakim. Baginya, duel ini adalah pengadilan. Yang menang adalah yang benar. Dan saat itu, Ishak menjawab dengan caranya sendiri. Ia menghentakkan kakinya, dan danau itu sendiri bereaksi. Air terbelah, memperlihatkan jembatan batu putih yang tersembunyi di bawah permukaan. Namun yang lebih mengerikan bukanlah jembatan itu, melainkan sesuatu yang bergerak di bawahnya. Sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Dalam satu tarikan napas, tentakel-tentakel muncul dari kedalaman, menyambar ke arah Liane seperti makhluk yang lapar. Bukan sekadar serangan, melainkan perwujudan dari sesuatu yang asing, sesuatu yang bahkan tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Ledakan air menutupi segalanya, dan untuk sesaat, semua yang menyaksikan hanya bisa menebak apakah duel itu telah berakhir. Namun ketika percikan air mereda, Liane masih berdiri. Napasnya berat, tubuhnya gemetar, tetapi ia masih hidup. Ia bahkan tidak yakin apa yang baru saja ia hadapi, apakah itu benar-benar makhluk, atau sekadar manifestasi dari kekuatan Ishak. Yang jelas, jika ia sedikit saja terlambat, ia sudah mati. Dan di hadapannya, Ishak berdiri tenang. Terlalu tenang. Seolah-olah ia memilih untuk tidak menghabisinya. Liane tahu itu mungkin hanya gertakan. Namun ia juga tahu satu hal yang lebih mengganggu, ia tidak yakin bisa selamat jika serangan itu diulang. Di sisi lain, Ishak sendiri merasakan hal yang sama. Ia tahu bahwa untuk benar-benar menang, ia harus melewati batas yang tidak boleh ia sentuh. Menggunakan kekuatan sepenuhnya berarti bukan hanya membunuh Liane, tetapi juga semua orang yang menyaksikan. Dan itu bukan kemenangan, itu kehancuran. Di tengah ketegangan itu, suara lain memecah suasana. Edelred. Ia berteriak, memohon agar duel itu dihentikan. Kata-katanya sederhana, tetapi mengguncang sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pedang. Jika jawaban bisa didapat langsung dari Elil, mengapa harus menumpahkan darah di tempat suci ini? Untuk pertama kalinya, tangan Liane goyah. Dan dalam goyah itu, ia menyadari alasan sebenarnya ia berdiri di sana. Bukan untuk menang, tetapi untuk dihukum. Ia telah kehilangan segalanya, kehormatan, tanggung jawab, bahkan makna dari perannya sebagai penjaga. Semua darah yang telah tertumpah, semua kesalahan yang telah terjadi, hanya bisa dibayar dengan satu hal. Dirinya sendiri. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih jauh ke arah itu, kata-kata Edelred kembali menghantamnya, bukan sebagai raja, tetapi sebagai seseorang yang peduli.
Perasaan yang tak terucapkan itu akhirnya terungkap, dan justru itulah yang menghancurkan fokus Liane sepenuhnya. Dan di saat itulah Ishak bergerak. Cepat, tanpa ragu, tanpa memberi ruang untuk berpikir. Pedangnya memukul Lumiarde hingga terlepas, memutar pergelangan Liane, dan sebelum ia sempat bereaksi, bila itu sudah menembus perutnya. Bukan serangan mematikan, tetapi cukup untuk mengakhiri duel. Liane menatapnya, mencoba memahami apa yang terjadi, mencoba menyangkal kekalahan itu. Ia bahkan mencoba berdiri, mencoba melanjutkan pertarungan. Namun tubuhnya menyerah. Kesadarannya memudar. Dan saat ia jatuh, dunia yang penuh badai itu akhirnya menjadi sunyi. Ishak berdiri diam, lalu menatap Edelred dengan senyum tipis yang hampir pahit. Karena pada akhirnya, yang mengakhiri duel itu bukanlah pedang, melainkan perasaan.